Kenapa jalan tol dinamakan dengan jalan tol? Kecepatan kendaraan di jalan tol sudah pasti tinggi. Kondisi ini biasanya mengharuskan kita untuk memiliki tingkat keahlian yang sangat memadai untuk mengetahui lebih jauh mengenai seluk-beluk jalan tol dan memahami bagaimana agar kita terhindar dari kecelakaan fatal di jalan tol. Saat ini telah hadir bersama saya teman saya yang juga seorang pakar di bidang keselamatan transportasi darat, Mas Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah, baik. Bisa nih Mas, di-share kepada Just Friend, apa sih yang biasanya terjadi pada kecelakaan di jalan tol? Jalan tol itu sebenarnya bukan jalan bebas hambatan. Jalan tol itu singkatannya adalah tax on location, jalan berbayar. Nah, karena jalan berbayar, berarti harus dijamin keselamatannya dan pelayanannya. Oleh sebab itu, semua jalan tol di Indonesia telah melalui satu, uji layak fungsi. Berarti desain geometriknya sudah dipastikan aman. Baik penampang melintang jalannya, alignment vertikal, alignment horizontal, skid resistant, dan sebagainya aman. Kemudian layak operasi, berarti pelayanannya udah bagus, sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, ada apa dengan jalan tol kita sampai itu berbahaya? Ternyata yang berbahaya adalah penggunanya. Kenapa? Ketika pengemudi kendaraan pribadi bisa melaju dengan kecepatan 150, di sana ada kendaraan truk yang hanya bisa melaju 40 km per jam. Ada gap sebesar 100 km per jam lebih. Sehingga ketika waktu reaksinya minim, terjadilah tabrak depan belakang seperti ini. Dan ketika terjadi tabrak depan belakang, 97% pengemudi atau penumpang yang ada di depan akan mengalami fatal. Tidak mengherankan data pengelola jalan tol tahun 2022, 87% fatalitas di jalan tol disebabkan karena kecelakaan ini. Karena apa? Truk kita tidak memiliki perisai kolong, sehingga ketika kendaraan pribadi masuk dari belakang, kepala penumpang atau yang di depan akan ketemu dengan chassis. Ini yang menyebabkan fatalitas tinggi. Oleh sebab itu, kami berpesan, sekalipun jalan tol itu aman dilalui 100 km atau lebih, sebaiknya taati batas kecepatan yang ditetapkan oleh pengelola jalan tol. Karena apa? Memperhitungkan waktu reaksi manusia sehingga tetap aman pada saat mengemudi di jalan tol. Kira-kira apa aja sih Mas yang harus saya lebih perhatikan lagi ketika saya berkendara di jalan tol? Jadi yang pertama, kendalikan kecepatan tadi. Jangan sampai melebihi batas yang telah ditetapkan. Yang kedua, waspada. Kita itu banyak kecelakaan terkait dengan pecah ban. Dan ketika pecah ban, fatalitasnya juga tinggi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa penyebab pecah ban adalah kurangnya tekanan angin ban. Jadi ketika tekanan angin kurang itu akan menyebabkan pecah ban. Oleh sebab itu, sering-seringlah ngecek tekanan angin ban kendaraan Anda. Yang ketiga adalah aquaplaning. Saat hujan, jangan sampai kita mengemudi di atas kecepatan 70 km per jam. Ketika kita di atas 70, roda kendaraan kita akan terbungkus air. Ketika terbungkus air, kita bisa terkena aquaplaning. Roda akan kehilangan traksi di aspal dan kita akan kehilangan arah sehingga terjadi kecelakaan. Satu lagi, kalau lelah, ngantuk, mencari rest area. Kalau untuk pengemudi bus atau truk besar bagaimana ya Mas? Nah ini, pengemudi truk harus ingat bahwa ketika memuat berlebihan, maka kemampuan mesin akan bertumbuh pada torsi. Jadi pada saat melewati jalan tol, usahakan jangan sampai ada yang overloading. Patuhi batas bawah kecepatan, yaitu minimal 60. Kemudian jangan sering berpindah tempat, pasang namanya perisai kolong belakang. Satu lagi, pasanglah namanya reflektor atau stiker pemantul cahaya. Sehingga dari jauh akan kelihatan itu ada truk. Karena selama ini pengemudi kita kalau malam hari nggak terlihat tiba-tiba truk ada di depan kita.
kita udah nggak bisa berkelit lagi, akhirnya tabrak dari belakang. Wah, terima kasih Mas Wildan atas masukan yang sangat luar biasa ini. Nah, Just Friend, jadi diingat terus ya, kalau perlu dicatat insight dari Mas Wildan tadi. Simak video insightful kita yang lain, selalu hati-hati jika berkendara dan selamat sampai tujuan.